Sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait laporan yang dilayangkan Raffi Ahmad kembali digelar Selasa kemarin. Tapi lagi-lagi, sosok Raffi Ahmad tak dihadirkan dalam persidangan yang digelar secara tertutup itu. Taplak hal ini kembali mencuatkan perdebatan. MKDKI yang diwakili oleh wakil ketuanya menyatakan bahwa kehadiran Raffi sangat diperlukan untuk menguji keabsahan data yang mereka terima. Bahkan MKDKI telah mengajukan surat pemanggilan secara resmi kepada pihak BNN. Tapi hal ini justru mentah di hadapan kuasa hukum BNN yang menganggap bahwa pemanggilan itu hanyalah sebuah undangan yang tak wajib dihadiri. Kami manggil Raffi pertama. Pada waktu sidang pertama kami panggil. Kami lakukan pelayanan surat melalui BNN. Jadi BNN lah yang akan mendatangkan karena dia di dalam ruang lingkup BNN. Karena itu hak dia. Jadi mereka datang. Kami sudah lakukan itu semua. Ya. Tetapi kenyataannya sampai kedua kalinya belum ada, belum dikabulkan. Boleh saya katakan demikian ya. Kita ikutin ya dari awal, dari DPR, kemudian di pra peradilan, sekarang di di MKDKI ya kan. Yang dipermasalahkan selalu sama. Pertama adalah ini kan sifatnya undangan, ya undangan. Namanya undangan bukan tidak sifatnya bukan wajib gitu loh. Kecuali kalau itu ada perintah yang sifatnya mempunyai diskresi gitu. Misalnya perintah pengadilan ada yang diikutin dengan misalnya putusan atau penetapan gitu. Wajib itu dilakukan. Kalau namanya undangan itu seseorang boleh datang, boleh tidak. Nah. Entah apa yang membuat kasus dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang menyeret nama Raffi Ahmad ini menjadi berlarut-larut. 3 bulan sudah Raffi berdiam di pusat rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Tapi hingga saat ini belum jelas kepastian hukum terhadap dirinya. Sidang pra-peradilan serta sidang di MKDKI agaknya belum cukup memuaskan rasa penasaran Raffi dan kuasa hukumnya. Selasa kemarin, tim kuasa hukum Raffi Ahmad akhirnya melaporkan dugaan adanya pelanggaran hak asasi kepada Komnas HAM. Tapi benarkah jika pelaporan ini justru dianggap BNN terlalu berlebihan? Hari ini secara resmi, setelah kami menempuh berbagai upaya hukum untuk mencari kebenaran, membuka fakta dan mencari keadilan terhadap klien kami Raffi Farid Ahmad, kami melaporkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap Raffi Ahmad yang dilakukan oleh BNN. Hak asasinya terlanggar, berarti kan dia mengganggu proses untuk mendapatkan keadilan ya kan. Nah, maka nanti akan kita bicarakan, kita koordinasikan dengan BNN ya kan. Apalagi kita kan Komnas HAM itu kan punya MOU ya antara Kapolri dengan Komnas HAM. Nah, maka kita akan koordinasikan selain sebagai prinsip hubungan antar lembaga negara. Iya, jadi kalau mengenai laporan hari ini yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Raffi ke Komnas HAM, kami juga sudah melihat atau menilai ini adalah suatu yang sangat-sangat berlebihan gitu ya. Karena kita mesti lihat juga. Pencarian titik terang atas permasalahan Raffi seperti menegakkan benang basah. Entah siapa yang benar dan siapa pula yang salah. Hingga saat ini kepastian hukum Raffi Ahmad masih terkatung-katung. Bahkan Dion Pongkor, sarjana hukum selaku kuasa hukum Raffi, menganggap bahwa BNN hanya mengulur-ulur waktu. 2 kali pihak kejaksaan mengembalikan berkas yang diserahkan BNN seolah menjadi amunisi baru bagi kuasa hukum Raffi untuk membebaskan kliennya dari jeratan hukum. Berkas perkara Raffi ini sudah dua kali dikembalikan oleh jaksa. Sudah 2 kali dikembalikan oleh jaksa. Yang ketiga ini, BNN sampai sekarang tidak mengirimkan kembali berkas ke jaksa. Mungkin karena BNN tahu bahwa hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Karena tidak ada bukti baru yang dimiliki oleh BNN. Dan dikirim ke Lido sama Rehab kan berdasarkan assessment yang dikeluarkan oleh RSKU. Jadi nggak ada arti tiba-tiba karena kita mengantisipasi bahwa ini nggak akan diperpanjang, kemudian kita kirim ke Lido buru-buru. Enggak kok. Hasil assessment RSKU itu mengatakan bahwa memang Raffi sebagai pemakai dalam tingkat recreational user.
masalahnya sekarang tidak ada izin perpanjangan. Kenapa Raffi dipaksakan berada di Lido? Karena sampai sekarang tidak ada izin perpanjangan dari jaksa untuk menahan Raffi. Raffi dilepaskan dari rehabilitasi, Raffi keluar lepas demi hukum. Tidak ada perpanjangan penahanan untuk Raffi. Itulah yang tidak ingin terjadi. Semakin hari, kasus Raffi Ahmad semakin kusut dan larut dalam carut-marut. Tidak lagi antara BNN dan kuasa hukum Raffi, kini ada pihak Kejaksaan Negeri yang kemudian dipertanyakan oleh BNN. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus Raffi Ahmad. Yang jelas, kini beberapa lembaga negeri ini seolah saling lempar batu dan saling menyalahkan. Raffi ini kan sudah lebih dari sudah 3 bulan berada di rehab. Sekarang sudah mulai terbuka kan. Pengacara BNN kemarin menyatakan begini nih. Raffi lama di Lido karena Raffi tidak kooperatif sehingga tidak bisa direhab. Ini kan pernyataan yang membuka borok mereka sendiri, berarti selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, Raffi tidak direhab di BNN, di Lido. Ada apa di kejaksaan? Ya kan? Jangan sampai nanti terjadi banyak loh juga ya ormas-ormas, LSM-LSM pendukung BNN, ya kan? Kita bisa nanti ya posisikan atau kondisikan supaya nanti akan datang beramai-ramai nanti ke kejaksaan, melakukan demo besar-besaran di sana. Arogansi, kesewenang-wenangan, perampasan hak terhadap Raffi dapat segera dihentikan. Saling lempar kesalahan dalam kasus Raffi seketika mengguratkan ironi. Akankah cara-cara yang ditempuh Raffi membuatnya bebas dari segala jeratan hukum? Ataukah justru akan semakin lama terkatung-katung menunggu keputusan pengadilan? Yang jelas, selama 3 bulan berada di pusat rehabilitasi, Raffi tak lagi melakoni aktivitasnya sebagai entertainer. Dan selama itu pula, ia tak bisa mengemban tugas sebagai tulang punggung keluarga. Lalu benarkah hal ini membuat Raffi berada di ambang kebangkrutan? Dan seperti apa pula kuasa hukum Raffi Ahmad menyikapi kabar yang mengatakan jika kliennya tersebut kini sedang terlilit hutang seperti yang ramai diberitakan. Raffi sudah jenuh lah, sudah tidak ada proses rehab terhadap Raffi, tapi tidak jelas kepastian kasusnya, selalu dikembalikan berkasnya, sehingga kita minta Komnas HAM juga memperhatikan masalah ini. BNN sudah memproses, BNN sudah melengkapi, sudah memberkas dengan baik. Tolong kejaksaan juga serius untuk menanggapi ini supaya nasibnya Raffi ini bisa ditentukan segera melalui proses pengadilan terbuka yang bisa kita nilai secara bersama-sama. Keprihatinan atas permasalahan yang juga telah berlarut-larut tercurah dari Gubernur Jakarta Jokowi melihat kian maraknya pembajakan di negeri ini. Lalu apa yang akan dilakukan Jokowi untuk membenahi itu semua?